Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya, Anita Mutia. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman bercerita tentang stress management. Nah, teman-teman tentunya pasti sudah sering mendengar kata-kata stress management. Ya. Lalu, apa sih stress management itu sendiri? Nah, teman-teman, stress management itu adalah kemampuan seseorang dalam mengelola masalah yang menimpa dirinya, teman-teman. Karena memang tidak ada seorang pun yang terlahir dengan kemampuan dapat meregulasi stres dengan baik. Jadi memang ini keterampilan stres manajemen ini memang bisa kita pelajari, teman-teman. Supaya kita terhindar dari stres dan dari masalah yang datang kepada pada kita. Nah, kalau kita berbicara manajemen stres, tentunya kita harus tahu dulu apa itu stres. Nah, ini dia, teman-teman. Stres itu sendiri adalah gangguan mental karena adanya tekanan. Jadi pikirannya tuh terganggu karena ada masalah-masalah yang datang sama dia. Tekanan itu muncul apabila seseorang tidak dapat memenuhi keinginannya, teman-teman. Nah, ketidakmampuan dia dalam menyesuaikan diri terhadap suatu masalah yang datang itulah yang menyebabkan tekanan. Nah, tekanan itulah yang menyebabkan stres. Nah, kita dapat kata baru lagi nih, masalah. Apa itu masalah, teman-teman? Nah, masalah itu adalah uh, segala sesuatu yang terjadi namun tidak sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Misalnya nih, pagi-pagi sudah bangun supaya tidak terlambat mengerjakan itu persiapan itu, tahunya terlambat juga. Nah, itu masalah gitu. Ya, apalagi sampai di tempat kerja itu kita terlambat dan semua orang melihatin itu makin berat masalah itu makin berat tapi masih agak lumayan kan ya. Nah, masalah lain adalah ketika kita sudah merencanakan nih pekerjaan ini harus selesai, deadline-nya tanggal sekian harus selesai hari ini, deadline-nya besok. Ternyata ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu, padahal deadline-nya sudah dekat. Gimana? Itu juga masalah. Nah, masalah-masalah yang seperti inilah yang menjadi pemicu terhadap seseorang sehingga dia seseorang itu menjadi stres gitu. Lalu pemicu apa aja gitu? Apakah itu masalah pekerjaan atau masalah keinginan? Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita tentunya dipengaruhi oleh keinginan kita ya, teman-teman. Nah, dan beberapa pemicu stres ini yang saya rangkum ada beberapa, yaitu diantaranya adalah pekerjaan. Ya, tadi kita sudah ceritakan bahwa tekanan atasan, tekanan dari banyaknya tugas yang tidak terselesaikan, dan tekanan dari lingkungan kerja seperti gawat itu juga mampu menyebabkan stres gitu. Kemudian tekanan lain itu muncul di dalam hubungan pasangan, relationship ya. Ketika kita bagus, ketika kita tidak bisa mencapai satu kesepakatan dengan pasangan, itu juga bisa menjadi pemicu stres. Pasangan inginnya A, kita inginnya B, tidak ada yang saling mengalah gitu ya, tidak ada yang mengambil kebijakan di situ juga, tetap dengan keinginan masing-masing sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik. Nah, itu juga menjadi pemicu stres. Pemicu stres yang lain adalah keluarga. Mungkin sikap anak-anak mungkin terhadap kita gitu, sikapnya, atau mungkin keluarganya ditaruh tidak usah sikap, mungkin ada keluarga kita tiba harus dibantu, kita tidak bisa membantu secara urgent, itu juga stres. Lalu yang berikutnya pemicu stresnya adalah saat ini bisa jadi seseorang itu mengalami penyakit serius yang khawatir atau kesehatan atau pemicu stres di bagian ini juga sering dialami oleh ibu hamil, teman-teman. Jadi itu kan memang hormonnya lagi tidak stabil gitu ya, dan rentan gitu terserang stres. Nah, yang paling banyak stres itu dipicu oleh masalah keuangan, keluarga yang bercerai keuangan, ada anak-anak yang kasihan sekali karena memang masalah keuangan keluarga seperti itu ya. Memang tidak semuanya, namun banyak masalah yang terjadi itu ujung-ujungnya itu karena keuangan juga gitu. Nah, masalah yang akhir-akhir ini sering terjadi itu adalah pemicu stresnya itu ada tekanan sosial media. Nah, orang posting apa kita yang tersinggung, orang posting apa kita yang iri gitu ya rumahnya. Tapi kalau nggak dilihat sosial media itu kepikiran kepo gitu, lihat lagi hari ini dia posting apa lagi. Nah,
kita baca postingan dia, loh kok saya jadi kayak tersinggung gitu ya, kok kayaknya dia nyindir saya gitu ya, kok kayaknya yang ditulisnya itu pas sekali dengan keadaan saya, memang kayaknya dia nyindir saya deh gitu. Seperti itulah ya tekanan sosial media. Nah, kamu nggak dilihat ya pengen tahu juga, pengen kepo juga gitu. Nah, jadi itu juga menyebabkan stres ya menjadi pemicu stres itu sendiri. Lalu dari sekian banyak pemicu stres, siapa saja sih? Apakah orang-orang yang di dalam gambar ini aja seperti orang dewasa yang dia mengalami stres itu, atau anak muda saja yang mengalami stres itu, atau hanya laki-laki atau perempuan? Tidak ya teman-teman. Stres itu bisa dialami oleh siapa saja teman-teman, oleh semua orang teman-teman, mulai dari anak-anak, remaja, pekerja, lansia, laki-laki ataupun perempuan. Emang bisa ya stres dialami oleh anak-anak gitu? Ya bisa dong. Yang kemarin-kemarin ini terjadi itu yang berita bahwa seorang anak menjadi ODGJ karena handphonenya dijual oleh ibunya gitu ya. Artinya si anak ini tidak mampu menyesuaikan diri dengan permasalahan dia. Masalah dia adalah handphonenya tidak ada jual ibunya gitu. Jadi berat bagi dia, dan si anak ini juga belum mampu mengelola stresnya, sehingga itulah mengakibatkan dia menjadi terganggu jiwanya karena permasalahan. Kemudian stres pada remaja atau pelajar, mungkin tuntutan orang tua, kamu harus juara, kemudian tugas yang banyak dari guru, harus dikumpulkan, kemudian kerja kelompok namun nggak dikasih keluar sama orang tuanya gitu ya. Itu juga menyebabkan stres pada remaja teman-teman. Gitu juga dengan mahasiswa. Judul tesis yang tak kunjung diasisi sama pembimbing, atau tesis yang sudah mau selesai tapi pembimbingnya mulai susah dihubungi, ada gangguan tersendiri, ada menjadi buah pikir, kalau si pembimbing saya ini nggak bisa dihubungi, nanti jadi saya bayar uang kuliah lagi dong gitu kan. Aduh kapan saya tamatnya, teman-teman oke aja tuh pembimbing saya kok susah sekali gitu. Nah itu juga jadi bisa dialami hal-hal seperti itu tuh banyak dialami oleh. Kemudian pekerja ini ada deadline-nya, yang tadi kita udah bahas, deadline pekerjaan yang sudah dekat, pekerjaannya selesai, gaji yang rendah, tuntutan yang banyak ya. Kemudian lansia yang ditinggal merantau oleh anak-anaknya, itu juga mengalami stres, rentan mengalami. Dan laki-laki dan perempuan, jadi nggak pandang dulu ya, nggak laki-laki aja atau perempuan aja, sebenarnya bisa mengalami stres. Lalu bagaimana sih tanda-tandanya bahwa seseorang itu sedang dalam keadaan stres gitu? Tanda-tandanya biasanya dari dalam orang yang sedang mengalami stres itu dia frustasi, bingung, depresi, atau misalnya ada perasaan cemas, sudah marah gitu, dalam keadaan happy tiba-tiba murung, sedih gitu karena kepikiran dengan masalahnya. Masalah itu datang terus gitu, nggak dipikirkan, dia datang terus dipikirkan stres gitu, sakit kepala gitu ya. Sakit kepala dalam artian ya memang rasanya padat kepala itu karena masalah makanan ya. Mereka jadi cenderung untuk tidak mau bersosialisasi atau cenderung untuk mengurung diri, pas lah keluar gitu. Nah, rasa percaya diri mulai berkurang nih menghadapi orang ramai karena kita ada masalah. Kemudian tanda-tandanya lagi dalam gejala fisik itu seseorang itu akan mengalami pusing, cemas, gangguan makan, tidak selera makan gitu ya. Dan kemudian karena itu juga mereka akan kelihatan gugup karena mereka dalam kurang fokus gitu ketika ditanya, gugup, mudah lupa dan tidak bisa berpikir jernih. Nah, orang-orang seperti ini ya seperti tadi teman-teman, cenderungnya kepercayaan diri menurun, kesehatan juga menurun karena nggak selera makan, kemudian emosionalnya juga tidak stabil lagi karena tidak ada tempat bercerita, mungkin cenderung kurung diri dan menarik diri dari interaksi sosial gitu ya. Lalu, nah hal inilah yang ketika tubuh kita sudah mulai mengalami hal ini, kita perlu melakukan manajemen stres gitu ya. Caranya apa itu manajemen stres tadi? Ya manajemen stres itu seperti yang sudah kita bilang tadi, teman-teman, kemampuan kita memanfaatkan sumber daya dalam rangka menghindari stres gitu, dalam rangka menghindari masalah. Kemudian kemampuan kita dalam mengidentifikasi masalah kita nih dalam masalah, kita harus tahu penyebabnya apa yang sudah saya lakukan, apa kesalahan saya sehingga terjadi
seperti itu. Kemudian kita juga dituntut. Nah, ketika kita harus bisa memanajemen stres itu artinya kita dituntut untuk mampu menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi untuk mengatasi stres tersebut supaya stresnya tidak jadi berat gitu. Harus mampu apa yang harus kita lakukan menyelesaikan masalah ini ya. Nah, lalu tujuan dari manajemen stres itu sendiri apa? Nah, dilihat dari ciri-cirinya tadi, manajemen stres itu mengakibatkan seseorang itu tidak selera makan, murung seperti itu ya. Artinya orang itu akan mengalami penurunan kualitas hidup jika dia tidak mampu mengelola stresnya, jika dia terus berlarut-larut dalam proses dia tersebut, tentunya kualitas hidupnya menjadi berkurang. Kemudian tujuan dari manajemen stres ini juga mengurangi dampak negatif daripada stres. Nah, anak tadi yang jadi ODGJ itu karena stres berat tidak bisa diatasi sehingga jadi ODGJ. Itu adalah dampak negatif dari stres gitu ya. Kemudian ada orang karena stres itu jadi lemah, jadi sakit, jadi bahasa kitanya memang karena tidak selera makan, kesehatan tubuh jadi terganggu. Itu supaya kita terhindar dari yang seperti itulah kita harus memanajemen stres. Kemudian tujuan yang lainnya itu adalah untuk meningkatkan kontrol diri. Walaupun kita dalam masalah, kita kan tetap harus bersosialisasi, tetap harus makan, kita tetap harus istirahat, kita tidak harus membebani pikiran kita dengan tersebut. Kemudian untuk meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan kualitas hidup kita tidak larut dalam stres, kita tentunya bisa masih punya rasa diri, kita tetap keluar, kita tetap bisa bersosialisasi, kemudian kita bisa melakukan aktivitas positif yang dapat membawa kita ke keadaan yang lebih baik. Kemudian tujuannya yang lain adalah untuk meningkatkan kualitas hubungan. Nah, itu tadi kita komunikasi kurang bagus, kita harus memanage apa yang harus kita lakukan agar komunikasi kita ini bagus lagi, agar hubungan kita ini bagus lagi. Kemudian agar memiliki mental yang sehat. Ketika mental kita sehat, tentunya hidup kita lebih bahagia. Benar nggak sih kalau orang yang larut dalam masalahnya itu hidupnya terlihat tidak bahagia? Bukan terlihat saja, memang kenyataannya tidak bahagia, teman-teman. Lalu masalah aja dari kepalanya, seperti yang sudah saya bilang tadi, tidak mau memikirkan hal tersebut tadi, tapi masalah itu datang terus di pikiran. Mau dipikirkan stres ternyata jangan dipikirkan, tapi dikelola, dicarikan solusinya, begitu ya teman-teman. Lalu apa sih yang harus kita lakukan dalam manajemen stres itu, dalam mengelolanya itu? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia beberapanya ya. Pertama, kita bisa mengidentifikasi masalah, apa penyebabnya, kemudian mendiagnosa apa yang kita lakukan, lalu efeknya apa ini kalau kita biarkan. Kemudian membuat perkiraan, ini dia tadi mencari solusi masalah-masalah kita tersebut. Dan paling penting harus kita lakukan adalah jangan lupa berdoa dan bersabar, karena segala usaha kita tentunya atas ridho Allah yang jangan lupa minta, ya Allah tolong dong kasih saya solusi dari masalah saya ini. Teman-teman, kita harapkan masalah kita hilang. Yakinlah, selama bukan Allah yang hilang, semuanya akan baik-baik saja. Begitu ya teman-teman ya. Saya rasa semoga apa yang kita ceritakan tadi semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semua, memberikan manfaat juga untuk kami keluarga. Dan bukan berarti dalam hal ini saya sudah terbebas dari masalah, bisa menerima saya dengan baik, belum, karena saya juga masih harus belajar teman-teman dalam memanage stres saya. Nah, untuk hari ini cukup dulu sampai di sini teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di-share, jangan lupa ditinggalkan komentar positif untuk kebaikan, dan jangan lupa di-support ya teman-teman dengan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.